Selamat datang di channel YouTube saya, Gimun. Bila konten video saya ini bermanfaat, silahkan tekan tombol berikut agar mendapatkan informasi-informasi berikutnya. Oke? Next. Hari ini kita akan memahami tentang atom karbon primer yang diberi lambang P, karbon sekunder yang diberi lambang S, karbon tersier yang diberi lambang T, dan atom karbon kuartener yang diberi lambang K. Pemahaman tentang atom karbon terutama primer, sekunder, dan tersier itu sangat penting karena berkaitan dengan pelajaran kelas 12 nanti tentang reaksi oksidasi senyawa alkohol. Alkohol primer jadi apa? Alkohol sekunder jadi apa? Alkohol tersier bagaimana? Nah, untuk memahami topik ini, saya menuliskan demikian. Berdasarkan posisi atau kedudukannya, atom karbon yang berikatan dengan atom karbon lainnya dapat dibedakan menjadi sesuai judulnya atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Untuk memahami itu, saya tidak langsung menjawab, saya mengajak kalian berpikir dan saya tampilkan rumus struktur suatu senyawa alkana yang strukturnya demikian. Nah, pertanyaan saya, tunjukkan atom karbon mana yang tergolong atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener, dan tentukan jumlahnya. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener, kan menentukan jumlahnya relatif sangat gampang. Nah, jawab kita, strukturnya seperti ini, saya tunjukkan mana yang primer. Yang primer adalah yang ini, 1, ini 2, ini 3, ini primer yang keempat, ini primer yang kelima. Jadi jumlah atom karbon primernya ada 5. Ingat ya. Yang sekunder yang mana? Sekunder yang ini 1, ini 2, dan ini 3. Jadi atom karbon sekundernya ada 3. Tersiernya mana? Tersiernya ada 1, yang ini saja. Dan kuartenernya ada 1 juga yang ini. Saya berikan catatan, jumlah atom karbon primernya tadi ada 5, jumlah atom karbon sekundernya ada 3, jumlah atom karbon tersiernya ada 1, dan jumlah atom karbon kuartenernya ada 1 juga. Pemahamannya, tolong yang benar jangan diperhatikan atom hanya, tetapi perhatikanlah atom C itu mengikat atom C lainnya berapa banyak. Kalau melihat primer ini, berapa atom C yang diikat secara langsung? Ini 1, C ini 1, primer yang ini juga mengikat 1 secara langsung, P ini juga mengikat 1 secara langsung, P ini juga mengikat atom C1 secara langsung. Jadi dari penjelasan saya, kita dapat mengambil kesimpulan tentang atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Maka yang atom C primer adalah atom C yang mengikat atom C lainnya. Saya ulangi, atom C yang mengikat 1 atom C lainnya secara langsung. Kalau begitu yang sekunder bagaimana? Ya, melihat ini,
Mana strukturnya ini? Maka C ini mengikat atom C lainnya ke kiri 1, ke kanan 1. Begitu juga ini mengikat ke kanan 1, ke kiri 1. Yang ini gimana? Ini mengikat ke bawah 1, ke atas 1. Berarti atom C sekunder adalah atom C yang mengikat dua atom C lainnya secara langsung. Kalau begitu, dengan konsep berpikir yang sama, maka untuk atom C tersier, kita dapat dengan mudah menjawab bahwa atom C tersier yang ini, atom C yang mengikat 3 atom C lainnya secara langsung, yakni kalau dari gambar ini, mana kursor saya ini, ke kiri 1, ke kanan 1, ke atas 1. Kemudian untuk atom C kuaterner yang seperti di gambar ini, lambang K berarti ke kiri 1, ke kanan 1, ke atas 1, ke bawah 1. Jadi atom C yang mengikat 4 atom C lainnya secara langsung. Ini sekedar pengertian, nanti terapannya sekali lagi akan disambungkan dengan kimia karbon kelas 12. Oke, next. Nah, untuk memahami konsep tentang atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner, saya memberikan satu soal saja. Nomor 1, tentukan jumlah atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner pada senyawa berikut ini. Nah, ini satu senyawa. Oh, ada dua senyawa. Oke. Jawab untuk yang pertama, jumlah atom C primernya yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka atom primernya ada 6. Kemudian jumlah atom C sekundernya yang mana? Sekunder mengikat 2 atom C secara langsung. Ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Jadi sekundernya ada 2. Tersiernya ada berapa? Tersier itu mengikat 3 atom C lainnya secara langsung. Sebelah kiri, ini 1, ini 2, ini 3. Yang ini 1, 2, 3. Jadi tersiernya ada 1, ini 1 lagi, jadi jumlahnya 2. Kemudian untuk atom C kuaternernya mengikat 4 atom C lainnya secara langsung, rasanya hanya 1 ini ya. Ini ke atas, ke bawah, kiri, kanan, jumlahnya 1. Nah, bagaimana untuk yang B? Hati-hati untuk yang B ini. Sebab dalam struktur ini ada atom karbon dan hidrogen yang penulisannya disederhanakan. Maka untuk melihat dengan jelas primer, sekunder, dan tersiernya, ini perlu dijabarkan. Sehingga ada 2 kemungkinan jawaban tentang struktur ini. Oke. Saya tulis di sini jawaban soal B ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau kita jabarkan, ini C2H5, ini CH2, CH3, C-nya 2 hanya 5. Yang C3H7, ini CH2, CH2, CH3, C-nya 3, hanya 2 tambah 2, 4 tambah 3, 7. Kalau strukturnya seperti ini, oh sebentar, struktur yang kedua dulu. Struktur yang kedua, ini untuk C2H5. Sama, yang beda hanya di sini. Kalau ini CH2, CH2, CH3, kalau ini CH, CH3,
CH3. Ini C-nya 1, 2, 3, hanya 3, 3, 6 tambah 1, 7. Oke. Nah, ini nanti dalam pelajaran berikutnya itu akan dibahas juga sebagai antara B1 dan B2 sebagai senyawa yang berisomer. Oke, untuk senyawa B1, maka primernya ada 1, ada 2, 3, 4, dan 5. Cukup ya, 5 ya? Oke, 5. Sekundernya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 juga. Oke. Tersiernya ada, mana kursor saya ini? Kursor saya di mana? Oh, ini ada 1. Ada 1 ya. Ada 1, kuaternernya ada 1. Oke. Untuk senyawa yang B2, jumlah atom sekundernya 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Berarti ini jumlahnya 6. Jumlah atom sekundernya ada 1, 2, ada 3. Betul ya? 3. Jumlah atom C tersiernya ada 1, ada 2. Berarti 2. Jumlah atom C kuaternernya ada 1. Belajar kimia itu ibarat membuat kue lapis. Kalian tahu kue lapis? Berarti kita harus mampu merakit berbagai kajian ilmu yang telah dipelajari dan menyusunnya menjadi suatu konsep yang tanda kutip enak dan menarik, dan pada waktunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Oke, setuju? Terima kasih.